Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun berada. Malam hari ini kita hadir lewat obrolan budaya dari ujung timur Pulau Madura. Akan berbincangkan dan kita akan ngobrol banyak soal topeng dalang, suatu kesenian tradisional di Kabupaten Sumeneb yang sudah mulai terkikis. Kenapa terkikis dan bagaimana pula upaya untuk meningkatkan kelestarian budaya tersebut, kita akan obrolkan malam hari ini. Ya, topeng dalang kalau dulu hampir tiap malam ada acara resepsi pernikahan, ada rokat dan yang lainnya. Ini selalu dipentaskan oleh masyarakat dari rumah ke rumah. Bahkan tiap malam acara itu selalu dihadirkan. Karena di dalamnya sangat utuh, ada tari, ada unsur dalang, ada unsur kreativitas, karena topengnya harus dibuat, termasuk ada unsur ekonomi dan yang lainnya. Dan itu akan kita bahas nanti dengan sejumlah narasumber ya. Betul sekali. Dan kita akan obrolkan tentang kesenian topeng dalang ini. Saya Ririn Rizkyanti. Dan saya M. Rosikin. Akan terus hadir menemani sahabat budaya malam hari ini. Sekitar 300 tahun yang lalu berdirilah wayang orang atau yang lebih dikenal dengan sebutan topeng dalang. Engkau andi cengcian daya, andi cengcian sarang pasera, menebi ngagungi raka ja pertemuan tinaju bobojo tinaju nyabe tarona tinaju. Engkau tak cengcian kalaben pemuda dayang, engkau cengcian kalaben kae dayang. Ma pertemuan abon kae ento abon apa? Kai jiria saya sebut pandita, pandita jiria saya sebut saka raga, pandita dari til tromolyo. Setama soi Arya penasehat kia nang ekaraton tino baladina daya. Topeng dalang yang dimainkan atau ditampilkan di masyarakat ini sangat utuh dan konflik di dalamnya. Karena harus diiringi oleh tapuan atau kelenengan termasuk najeke. Itu di istilah bahasa Madura. Dan ini sering ditampilkan atau dipentaskan khusus di Kabupaten Sumeneb menjadi bagian dari kegiatan masyarakat setiap ada hajatan, ada pesta, ada rokat pandebe, ada hampir semua kegiatan. Dan belakangan ini sudah bisa pentas ke sejumlah negara-negara luar, semisal Perancis, Jepang, dan yang lainnya, termasuk di Taman Mini Indonesia. Ya. Namun dari sekian topeng dalang yang ada di Kabupaten Sumeneb ini juga ada yang masih terus melestarikan, dan tentu dengan motivasi-motivasi dari para pedalang yang ada mengangkat cerita-cerita yang ini juga mengingatkan masyarakat untuk terus melestarikan budaya tersebut. Nah, di tengah-tengah kita saya juga hadir bersama beberapa narasumber malam hari ini. Ada tokoh pedalang ya, ketua pedalang di Rukun Perawas, Desa Slopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb, ada Bapak Muhammad Marto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Marto. Selamat malam. Oke, kabar baik ini Pak Marto. Baik. Oke, perjalanan dari Slopeng ke Sumeneb berapa lama tadi Pak? 1 jam.
1 jam ya, lumayan. Tapi semangat untuk hadir menemani sahabat budaya malam ini ya. Semangat ya. Oke, baik. Di tengah-tengah kita juga ada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Ada Pak M. Carto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Carto. Waalaikumsalam, selamat malam. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah, hari ini? baik-baik. Oke, ini luar biasa. Tentu kita akan banyak obrolkan tentang budaya topeng dalang. Barangkali ke Pak Marto dulu nih, sebagai keturunan ke-6 ya? Ke-6. Oke, sedikit cerita Pak Marto, bagaimana tentang asal-usul nih dari topeng dalang ini? Ya mulai dari nenek moyang saya, Mbah Munjari, dan Jujuk Mardisa, dan kakek saya, Lubenjir, bapak saya, Pak Supakra, saudara saya, Pak Suraji, sudah almarhum semua, dan sekarang saya. Keturunan ke-6 ya Pak? Keturunan ke-6 ya. Topeng dalang yang digeluti Pak Marto ini selama ini seperti apa? Karena masyarakat ataupun warga ini mungkin masih banyak yang belum tahu terhadap topeng dalang. Dulu kan dekornya kan 1 lembar dulu. Sekarang dirubah, jadi pakai panggung dan dekornya sudah hampir 7 lembar. Jadi disesuaikan dengan disesuaikan cerita, ya? Iya. Zaman kan sekarang kan apa ya? Orang kan semua tahu kok topeng 1 lembar. Kenapa ludruk 7 lembar? Jadi disesuaikan dengan keadaan sekarang. Oke, biasanya kalau tampil Pak Marto dengan siapa saja ini yang sering menemani begitu? Ya ada ponakan saya, Bapak Saleh itu. Oh, malam hari ini juga hadir? Iya, ada. Oke, Iya, nanti kita juga akan ajak Pak Saleh ya, Iya, bisa iya. berbincang Iya, di iya. obrolan malam ini. Iya. Luar biasa. Baik, termasuk dengan terobosan-terobosan dari Pemkab ini juga terus diupayakan untuk melestarikan budaya topeng dalang. Bang Ros, Iya. bagaimana nih tentang topeng dalang ini, barangkali bisa... Begini Pak Carto, kalau dulu itu hampir setiap generasi muda selalu mencintai terhadap budaya dan warisan para leluhurnya. Iya. Sehingga mereka tidak sungkan-sungkan, karena topeng dalang ini dulu era 80-an itu habis isya jam 8 sampai subuh. Nah dia, anak-anak muda itu cangkruan untuk melihat topeng dalang plus ceritanya. Ya. Kalau sekarang kayaknya habis isya anak-anak muda itu ada di depan televisi, kemudian ada HP. HP dan yang lain. Ini gimana ini Pak Carto? Begini, jadi Sumenep adalah rumah bersama ya. Ya. Di situ ada, di kita khususnya Sumenep ada beberapa suku, ada beberapa agama juga ya. Yang itu dari peradaban tentang budaya timbullah seni. Mungkin salah satunya adalah seni topeng dalang yang ada di Dasuk ini. Pada saat ini dari sisi keberadaan di rumah kita ini untuk topeng dalang ini kayaknya ada ancaman. Ancaman dari sisi pelestarian. Ya, pelestarian itu contohnya karena topeng dalang paling tidak punya pakem lah, harus seperti ini. Dan tadi sudah diceritakan kurang begitu senang para pemuda itu, sehingga ada peningkatan ya tentang apanya itu ditambah lagi supaya lebih mencintai mungkin anak-anak muda, artinya gitu. Tapi pesaing lain, misalnya teknologi dari HP, penyebaran seni-seni lain mungkin lebih menarik dari mereka. Nah ini kita dari pemerintah daerah mungkin perlu melestarikan dari sisi budaya itu. Terobosan apa yang telah dilakukan selama ini untuk menerobos bisa melestarikan kebudayaan tersebut? Secara umum kesenian di Sumenep itu ada 18 seni ya. Ada topeng dalang, ada kelenengan, ada tayub, ada seronen yang terkenal itu. Dan saya sampai saat ini juga yang pertama mungkin seperti topeng dalang ini yang diceritakan sudah keturunan keberapa? Ke-6. Cerita awalnya topeng dalang di Sumenep dari apa? Dari sejarah itu saya pingin itu melestarikan.
sejarah tentang topeng dalang itu dari awal seperti ini gitu. Misalnya gitu satu ya. Sejauh ini ada tidak Pak? Saya belum baca dokumentasi satu sejarah literatur, belum baca. Kemudian juga yang seni lainnya. Misalnya tentang seronen. Ada nggak cerita tentang seronen asal muasalnya? Dan yang sering kita pakai untuk anak-anak itu tentang tanpa ngantanan itu juga. Iya. Satu seni edukasi untuk kepada anak-anak kecil ya, TK dan lain-lain. Nah, ini semua kalau ada literasi dalam bentuk buku, literatur yang bisa dipelajari, ini bisa jadi edukasi ke mereka. Oke. Itu ya. Di sisi lain, bagaimana melestarikan supaya ada terus, kita juga mencoba untuk membuat NIK ya. NIK nomor induk kesenian seluruh Kabupaten Sumenep dari berbagai seni. Kemudian khusus untuk topeng dalang ini sendiri, kami sudah punya konsep mungkin selanjutnya untuk edukasi kepada anak-anak SMP, SMA, lalu SD. Ya. Di mana saat ini yang awal tadi saya katakan, mereka juga sudah lupa tentang sejarah Kabupaten Sumenep. Ini, nah, melalui topeng ini kita punya tempat di Andap Asor ya, ruangan itu kita akan coba kemas di situ diadakan seminar kecil untuk anak-anak SMP, SMA, dan prakteknya nanti adalah topeng dalang. Topeng dalang dari tokoh-tokoh siapa yang akan muncul? Ada Gatot Kaca, ada siapa aja di situ Pak ya? Nah itu muncul menceritakan tentang sejarah Sumenep. Itu bisa interaksi dengan siswa-siswa. Sehingga dari interaksi itu biasanya karena praktek cepat hafal mereka. Iya, kalau melihat langsung. Melihat gitu ya. langsung, Oke. ininya. Nah, terkait cerita atau sejarah bisa diceritakan ini Pak Marto. Ini hampir namanya hampir sama, ini Pak Carto, Iya, ini Pak Marto. Kebetulan. Cuma ini Apalagi tokoh bareng dalang ya. bareng keluarga yang juga sering menemani Pak Saleh. Mana nih Pak Saleh? Barangkali bisa diajak untuk masuk juga. bisa. Tapi ceritanya hadir. gimana dulu Pak? Sebelum Pak Saleh masuk, ceritanya seperti yang ditanyakan oleh Pak Carto. Ceritanya awal mulanya berdirinya, kemudian biasanya topeng itu menceritakan apa saja, digunakan untuk apa, atau cuma hanya sekedar hiburan atau bagaimana itu Pak? Oh iya, sepengetahuan saya hanya sejarah dari mbak-mbak saya dulu. Itu diundang masyarakat, ya ada yang butuh punya anak dua, kan itu istilahnya kalau di Madura pendowo Bu. Pendowo Pak. Jadi Pandebe ya, pandebe. Istilah Maduranya pandebe. Ada yang punya anak 3, perempuan 2, laki 1, itu yang pandebe. Itu yang dirokat. Itu sudah adat Madura. Sudah adat Madura. Ya ada pesta, ada yang punya hajat. Punya hajat dan ya, sampai sekarang Ceritanya kemudian mengambil cerita-cerita Pandebe itu ya? iya, Pandowo Limo gitu. Oke, baik. Yang barangkali sedikit gambaran juga untuk segala alat kemudian yang digunakan. Ini Pak Saleh sedikit juga bisa ya. menceritakan ya. Oke, kita panggil dulu Pak Saleh. Selamat malam. Mana? Pak Saleh mana? Ada ya? Wah, ini Mas Saleh. Mari silakan Pak Saleh. Waalaikumsalam, Pak Saleh. Enggak, alhamdulillah. Sering. Oke, Pak Saleh ini juga selain dari penari yang tampil, juga pengarah cerita begitu ya saat tampil. Nah, barangkali juga banyak bisa sedikit digambarkan Pak Saleh tentang apa saja nih aksesoris yang digunakan saat tampil di. Kalau aksesorisnya tergantung wataknya. Wataknya kalau merah kan keras lain, kalau hijau halusan. Tidak sama kan? Kalau perempuan juga tidak sama. Iya. Terus apa? Maksudnya sesuai dengan topeng itu pakem-pakemnya ada berapa? Warnanya macam-macam. Macam-macam. Ada berapa pakem sesuai dengan yang Hitam ada? biru ada, putih, merah. Oke, ini barangkali ya yang bisa ditampilkan ya, ada putih, hijau, kemudian merah. Sedikit diceritakan Pak Saleh dari karakter masing-masing warna ini. Kalau merah itu kan keras wataknya. Keras. Lain aja. Siapa biasanya Jadi yang jadi antagonis tokoh ya? merah itu siapa? Tokoh merah ya saya bisa. Enggak, maksudnya di cerita itu kan apa kalau semisal? merah ya kan seperti apa?
Orang ngesten itu kan Mahapatinya merah. Oh, Mahapati. Mahapati. Merah ya, merah. Merah itu ada merah. Kalau yang putih? Kalau putih, Yang putih itu kan kalau yang di bawah itu, kalau di sana ini klono, dipakai klono. ini putih tapi pakai kumis. Yang ini tidak. Ya, lain, halusan ini Mas. Oh, lebih halus. Lebih halus, Oh, gerakan gitu. halus. Kalau ini kan Kasar ya. kasar. Jadi setengah. tokoh siapa kalau yang putih? Yang putih. Berkumis ini. Berkumis kalau ini yang dipakai kebiasaannya klono tonjong seto. Itu perannya sebagai Bukan peran itu karakternya. masuknya apa? Kalau klono ada ceritanya. Oke. Klono kelana, tonjong, bukong seto pote. Oke. Asal usulnya manusia. Asal usul manusia. Manusia. Klono itu ya. Kembang yang putih. Kalau yang hijau, Pak Kalau Saleh? hijau ini kan Arjuna. Arjuna. Iya. Itu Ini menceritakan menceritakan orang Arjuna, orang darah biru, kan? Darah biru ini apa namanya? Istilahnya sering-sering mau kawin. Iya. Sehingga maturin laku binia. Kalau ada orang itu sering pakai baju Ah, biru, iya. hijau, Hijau ke manusia itu- kalau mau kawin terus-terusan itu. oh, dalam, kuning. Orang baik kalau kuning. Maaf tapi ya. Iya, Maaf, iya, maaf. iya, iya. dalam setiap tampilan itu semua ke-6 pakem warna topeng ini selalu dipakai? Dipakai. Atau selalu Iya, ya? kalau Mahabharata Oke. dipakai. Aha. Oke. Jadi cerita ada Mahabharata, kemudian Mahabharata. cerita Kalau apa lagi? Mahabharata kan itu ada Kresna ada, Ya. Seno Wolgodara ada, Aha. Arjuna ada juga. Oke. Selain Mahabharata ceritanya tentang apa biasanya juga Pak? Saleh? Kalau sekarang kan lain yang sama yang dulu. Kalau sekarang ada Panji, Apa ini? cerita Kalau Lodrok cerita itu. apa? Aha. Ketoprak. Oke. Lain. Itu isinya tentang apa? Kalau isinya ya pacar-pacaran. Tunggu Iya, kalau sebentar. Panji. Oke. Iya, iya. Ini Mana kan Bang Ros? Gantian baru. sejak tadi kan ngobrol terus. Ada kata orang Madura, kacampor tak akalampi. Aca torkeng tak pikopi. Ini kayaknya kita butuh kopi ya. Betul. Oke, Oke. oke. Baik, sambilkan dulu Iya, untuk iya, bisa iya. minum Oke. kopi di sini. Sambil lalu ngambil kopi, Pak Saleh Iya. bisa diceritakan nih Pak Iya. Saleh. Untuk menggambarkan cerita itu butuh berapa lama di penampilan Kalau topeng? iya kalau saya kan udah biasa, kalau cerita kan ada disusun udah. Cuma rembukan sama-sama teman-teman. Pertama apa kolornya, kedua apa, dalam isinya apa gitu cuma. Kalau cerita. Ya, terkait dengan warna topeng. Ada berapa warna sih sebenarnya? 5. Ada 5 warna. Nah, bisa diceritakan satu persatu dari 5 warna 5. topeng itu, Iya. termasuk Kalau yang merah itu merah. wataknya orangnya sangguni. keras ya, merah keras ya. Merah ya. Kalau yang biru kan halus, setengah halus, setengah kasar. Setengah halus, setengah kasar. Iya. Hijau Hijau. maksudnya hijau. Nah, kalau Semisal Bathara Arjuna. Kresna itu kan hitam. Hitam. Hitam bagaimana kalau orang apa seperti orang apa namanya dukun Pendeta. nggak tahu ada kejadian udah tahu Sebelumnya kejadian udah tahu Bathara Itu Kresna. watak. Tokoh supranatural. Oh iya iya iya. Dukun ya. Dukun. Istilahnya Madura dukun. Dukun. Iya. Hitam itu digambarkan sosok Hitam. hitam. Warnanya Kalau hitam. putih, bagaimana orang putih Hmm. sopan kan? Suci. Nggak sama dengan yang merah. Suci, halus, suci. Bukan sosok perempuan kalau gitu. Bukan. Kalau perempuan kan kalau ciri khas lokal putih. Hmm. Seperti waras berderah putih. Lain atau yang lain. Kalau hitam berkumis ini, hitam pakai kumis. Kumis tebel lagi. Putih, Pak. Itu Oh putih, pakai Putih pakai. kumis. Iya, itu kan asal usulnya apa? Klono Tonjong Seto. Hmm. Klono Kelana. Perjalanan Seto Putih. Kalau cerita yang Ya. ditampilkan itu ada berapa cerita itu? Kalau cerita banyak, Pak. Sambil dinikmati nih Iya, barangkali iya. ya, Oh, sambil iya, bercerita. iya, iya, iya. Cerita menceritakan cerita nih Pak Saleh. Gimana? Mana, Pak? Ini saya Oke, mana? diminum dulu. Silakan. Diminum. Silakan. Ini Bang Ros kalau ngomong soal topeng dalam barangkali untuk menyentuh ke milenial ini cukup susah ya karena ada kendala gadget, media sosial yang tontonannya adalah games dan sulit ya anak muda. Sinetron juga ya. Nah, untuk mencintai budaya-budaya walaupun dari pihak Pemkab itu juga gencar
upaya-upaya yang dilakukan. Ini bagaimana juga tentang cerita-cerita dari penokohan, kemudian nanti diangkat oleh Pemkab tentang cerita tersebut bisa juga diketahui oleh kalangan milenial. Ini bagaimana ke depan untuk melestarikannya, Pak Car? Sudah saya katakan di depan bahwa seni adalah buah dari kebudayaan yang mengalami proses. Kita juga ingin bagaimana perannya dari kesenian topeng dalang ini untuk menyampaikan hal-hal yang positif kepada generasi muda penerus bangsa. Dari tingkat SD, SMP, SMA. Hanya pola yang dipakai kita, edukasi pembelajaran di luar sekolah. Nah, dan itu di hari libur kita akan rencanakan. Di hari libur, bagaimana bisa cerita tentang sejarah Sumenep yang diperankan oleh lakon-lakon yang ada di Topeng Dalang. Selama ini itu sudah pernah diceritakan atau hanya sekedar Mahabharata dan sebagainya untuk keseharian tokoh-tokoh yang seperti diinginkan oleh Pak Car? Iya. Sudah Kalau sekarang beda yang dulu. Apa yang membedakan? Apanya kemauannya anak-anak tidak sama. Kalau dulu saya kan sama cucunya Bapak Subakra, senang. Soalnya kakek saya yang jadi ketua. Gitu. Kalau sekarang? Kalau sekarang anak-anak sekarang enggak main game. Ya. Dia aja yang sanggup tapi tidak hadir. Pak Marto, ini kan selaku sesepuh di sana ya, di sebelah selatan rumahnya, sebelah selatan Pantai Selopeng, ya. Salah satu dari objek wisata andalan Kabupaten Sumenep, yaitu Pantai Selopeng yang terkenal dengan pakit busir, pakit pasir ya, di sebelah selatan rumahnya. Nah, anak-anak dan Bapak sudah keturunan ke-6 nih? Ke-6 ya. Ke-6. Kalau cucu, anak cucu-cucunya gimana Pak sekarang? Iya diajak sekarang dengan saya. Diajak. Dan ada yang sudah tampil. Ada juga ya? Ya ada. Kemauannya, ya kan, apa ya namanya ya. Jadi saya mengajak cucu untuk topeng di Selopeng enggak punah. Jadi termasuk generasi penerus. Mau mereka Pak? Mau. Alhamdulillah mau. Ini cucu ya Pak? Cucu saya Jadi sendiri. untuk melestarikan agar nanti ada keturunan ke-7 barangkali. Iya. Kalau putra Pak Marto sendiri ada tidak? Perempuan. Kenapa perempuan ini tidak boleh untuk tampil menjadi pedalang atau main topeng dalang? Ini kenapa? Sudah adat Bu. Adat, tidak ya? bisa. Tidak Sedikit bisa kalau perempuan. seperti apa? Kalau perempuan kan tidak bisa. Tidak Walaupun bisa di ikut. dalamnya saat cerita ada tokoh-tokoh perempuan, tapi kenapa bukan diperankan oleh perempuan sendiri? Enggak, kan saya dulu ada perempuan mau ikut. Mau ikut. Dengan bapak saya tidak diperbolehkan. Alasannya? Alasannya takut rusak ke organisasi. Itu alasan yang kuat. Ada main hati gitu nanti ya? Mungkin iya mungkin. Atau karena tampilnya malam hari, sehingga ini juga berpengaruh kepada tradisi Sumenep. Kalau perempuan kan tidak boleh keluar malam hari, ini begitu ya? cukup bagus sebenarnya untuk dilestarikan. Jadi perempuan nggak boleh masuk, takut merusak organisasi. Dan ini perlu dicontoh untuk generasi milenial saat ini. Seperti oke, bisa dicontohkan Pak Saleh? Apanya itu? Sedikit tarian Perempuan topeng apa yang dalang. merah, yang keras, apa perempuan? Boleh perempuan kayaknya Boleh perempuan? ya? Iya, boleh. Mana Boleh, perempuan? topeng yang sebelah mana kanan. kalau perempuan ini? Wah, Iya. dari topengnya saja sudah kelihatan cukup cantik ya Pak Saleh. Insya Allah. Oke, ini mau cerita apa saat ini Pak Saleh? Kalau ini kan tarinya, Iya. ada tarinya. Dibuka ya dulu ya ini ya. Silakan. Ini boleh dipakai itu kan. Ya. Nah, Kalau tarinya perempuan kan lain. Iya Mas ya? Iya. Lain dengan laki-laki. sambil ngecung ya Pak? Enggak, enggak. Pakai Hanya kalau ada dalangnya tampil. coba gerakannya. Kalau dibuka, Jadi dengan dipakai musik lagi. gamelan begitu. Tuh. Iya, tak. Itu jalannya. Barangkali Pak Marto yang sedikit cerita. Itu jalannya. Pak Iya, Saleh lain yang nanti kalau menceritakan. ada dengan suaminya lah. Coba. Dalangnya Pak. Enggak usah enggak banyak-banyak Mas. Sedikit aja. Oke.
Jadi memang tentang gerakan untuk tarian itu sendiri saat memerankan sebagai perempuan harus gemulai begitu ya. Untuk yang laki-laki. Coba kalau yang laki-laki Pak. Yang laki-laki gimana? Yang Kalau yang laki-laki. tokoh jahat ini, tokoh jahat ini. Bisa. Tokoh jahat. Tapi soal make up-nya itu semua sama ya, walaupun yang Enggak pakai make up. Pakai make up. ditutupi Enggak usah karena ya. ditutupin kan. Oke. Ada topongnya katanya. Topong Itu tadi perempuan. Iya. Ini kalau laki-laki. Kalau ya. laki-laki. Nah, ini tokoh jahat. Gimana gerakannya untuk yang tokoh jahat? Oh, sip dulu ya. Takut numpah. Apa ya? Jangan remote juga. Raja Kuli nih mun lelaki. Kalau kayak Raja Guru. Ya. Oh. Memang beda ya. Kalau Beda. tadi cukup halus begitu. Oke, seperti itu. Luar Nah, biasa. ada berapa tokoh biasanya? Ini Pak Marto dulu. Ada berapa tokoh nih Pak Marto kalau topeng itu biasa? Yang dimaksud apa nih? Yang tampil ada satu cerita itu ada berapa tokoh? Kemudian apakah satu sosok bisa ditampilkan oleh 2 orang atau memang beda-beda orang? Beda-beda orang. Kalau sekarang kan beda-beda orang. Soalnya organisasinya kan bertambah banyak. Dulu hanya 18, sekarang hampir 40 Pemain ya. 18 orang. pemain. Wah, Iya, sekali semuanya tampil Bu. sak rombongan Semuanya bersama rombongan. pemain gamelan Jeke itu tadi. Gamelan ya. Ah. Gamelan, perlengkapan. Pemain topeng ada 11 orang. Dulu Itu 5 dengan orang peran cukup. masing-masing dengan 11 orang itu. Iya. Oke. Punya Kok peran bisa masing-masing. membengkak seperti itu? Karena sekarang kan butuh tenaga banyak. Dulu kan santai, dalangnya santai, pemainnya santai. Jadi ke dalam, masuk ke dalam, ya ceritanya apa yang keluar Arjuna itu ngambil Arjuna yang warna biru. Tapi kalau sekarang Satu topeng dengan satu orang. satu orang jadi cepat, Oh. nggak nyampe, Jadi nggak harus capek menunggu oleh- ya. Iya, Dalam nggak pun capek ceritanya juga nyambung gitu langsung dengan peran berikutnya. oleh- Iya, Oke. nggak capek oleh. Ya, baik. Jadi apapun kalau kita rencanakan pasti tradisi itu akan kita pertahankan Iya. dan itu harus kita kokoh pertahankan. Termasuk kalau semakin banyak pemainnya, pakaian-pakaian semakin rapi ya. Iya. Oke, baik. Kita istirahat dulu sambil Monggo dinikmati. silakan Oh, iya, iya. dinikmati kopinya. Permisi Pak. Mal. Ba na maamahin na pa yung mga lolo ra. Engki buona vapore Pak sila kanina. Wala pusat Pak. Mara ka nuro bapak. Amma Pak. Mara nuro. Cong, Mara. Ani kakak dengan apa Pak? Mal, adi nak ria kanan bapak datang dari topeng. Boh, maksudnya Pak? Satya, waktu na bapak yang kau laki kesenian dah kabut naman. Pon apa Pak? Kau letak poron.
tante nikah. Lalu kau nama bini. Kau lah todus, Pak. Rana ya Jong, kan bapak tas muta sakit hidup. Di bapak terus ngapa sebab nah, terus sakit keberujaan matsura, para serna area. Kau lo juga nyon sabora, Pak. Berina kau lo nolak ah. Kau lo tak kenceng. Kau lo tahu des, Pak. Jadi nak tara Jong, pikir dulu. Ampun apa, Pak. Kau lo tak poron. Cong, maju. Edi ngaki mau orang tua cacar ya. Ampun, Bu. Kau lo leso. Kanje, tak ada singarte ya. Cong, antos Cong. Saporana, bapak maksa aki, kasenian dia, kabekna. Pak, Bu Pak, tak mikir. Kalau kau Pak. Cuma aja. Bu, kau lelah nanti aki jalan, Bu. Kau lelah sakit. Apa sih kalau senang? Lama nggak jera Cong.
Gila marah buat nak mangkat. Sebelum nak buat mangkat buat nyongtong dulu kasih orang kok jong. Manter paling ini dicimat kasalamat na buat na. Malay buat na paling pocur di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, nak datang, Cong. Bu, kau lamar leman, Bu. Aduh, kerong aja kamu nak, Cong. Bu, nak lesok. Langsung ya, tidak. Kau di ya, dan tidak tem gue, Bu ya. Lagi dulu, ayo. Benar ya, bener apa ceng mak mole cong. Mun kita neku pese, tak usah mole. Tina mun kun perak kerong. Kau lah pun sudah, Bu. 6 bulan lagi kau lah motor rasa apa lagi kak? Kau Perancis. Kau Perancis nak? Eki. Bu di mole bentuk nak. Kau tenang, Bu. Kau lah lebih siswa. Alhamdulillah. Iyalah pocur nak. Tina, mantur paling selamat ya, mantu pocur buat Nadisa. Tari topeng. Kabudayaan separak serna. Kantos. Sapa senar sakio. Pun benih dari generasi ke generasi. Kembali lagi dalam obrolan budaya dengan topik topeng dalang, kesenian tradisional yang mulai terlupakan. Ya, kalau tadi kita lihat sedikit film gitu ya yang dibuat oleh siswa SMA Negeri 1 Sumeneb yang menceritakan tentang bagaimana ketika dia diminta oleh sang ayah untuk meneruskan jadi pemain topeng dalang, tapi dia tidak ingin dan tidak mau begitu sehingga akhirnya dia memutuskan untuk keluar kota, namun akhirnya naluri terpanggil untuk kembali. Dia menginginkan siapa lagi kalau bukan dirinya yang akan meneruskan. Nah, ini barangkali menjadi salah satu bentuk rangsangan begitu ya, yang dalam bentuk kurikulum bisa menjadi cerita yang disebar ke lembaga-lembaga pendidikan. Nah, sejauh ini bagaimana juga Pak Carto untuk merangsang para generasi milenial untuk bisa cinta terhadap tradisi topeng dalang ini? Ya, terima kasih. Jadi kesenian adalah sebagai salah satu wujud ekspresi.
Jadi dari ekspresi dalang, ekspresi perorangan, nanti akan menggugah menjadi ekspresi masyarakat. Salah satu contoh tadi yang ditayangkan itu, sebenarnya dia sudah tertanam, ekspresi itu sudah tertanam di jiwa anaknya itu. Pada saat dunia seperti ini, secara lisan dia menyatakan tidak mau. Sehingga dia ke luar negeri. Tapi sudah tertanam sebenarnya ekspresi itu. Nah, sehingga dia kembali. Nah, dari kegiatan ekspresi seni ini, kita juga tidak terlupakan untuk regenerasi. Kita juga sudah pernah mengadakan festival dalang untuk topeng dalang. Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb, ya. Itu Sudah pesertanya mengadakan. Pesertanya remaja, anak-anak SMP, SMA. Cukup banyak, dan ini mudah-mudahan berlanjut ya. Untuk regenerasi. Juga para pemain-pemainnya. Nah, jadi mengekspresikan dalang kalau tidak punya kekuatan untuk menggerakkan juga sulit gitu ya tampilnya. Juga sama, kedepannya juga yang kami harapkan profesional lah dalam pementasan seni ini, jangan asal ada. Jadi penampilan tadi yang ditokohkan misalnya, Gatot Kaca ini, benar-benar narinya itu tidak setengah-setengah, tidak asal ada. Jadi kita lari ke tentang profesionalisme. Sehingga itu perlu juga dididik. Khawatir kita lama-lama juga tidak memperhatikan kualitas. Asal ada aja dulu. Banyak yang mendirikan topeng ini, tapi asal ada. Jadi tidak ke intinya tidak masuk. Sejauh ini kalau secara profesionalitas bagaimana? Seperti yang Pak Catok tadi katakan, Pak Marto dan Pak Saleh, dalam di rukun perawat sendiri secara keorganisasian, ini sudah ada regenerasi tidak? Kalau di rumah saya insya Allah ada gantinya, dan gerakan beda-beda. Soalnya saya yang belajar anak-anak. Yang mempelajari kan Saleh. Itu bentuknya klasikal atau kapan biasanya mengajar anak-anak tari? Kalau saya kan hanya sebagai orang tani, sudah ngambil rumput, baru anak teman ponakan-ponakan datang. Sore gitu ya? Sore, iya. Soalnya saya orang tani. Itu setiap minggu atau ada latihan khusus? Ada penampilan nanti malam nanti ada sore ada udah. Oh, sudah jadi kumpul, ada latihan dulu ada latihan. ya. Tapi yang senior, yang junior yang bawah. Ya udah tua saya yang tak latihan udah tahu kan. Tapi tidak asal tampil kata yang Pak Catok gambarkan tadi. Kalau kasar ya kasar harus. Itu dengan tabuannya ya? Enggak usah pakai tabuannya mulut. Noni gitu. Oh, kalau latihan enggak pakai kalau saya. Luar biasa sekali ini kan? Ya soalnya apa? Kalau pakai gamelan ini terus-terusan dengarnya gamelan, enggak bisa nyambung sama iringan. Kalau pakai noni itu. Biasanya kan seperti ini. Kan kalau tari topeng dalang ini kan mau pindah, dalangnya kan satu orang. Mau pindah dari sosok perempuan semisal Arjuna ke pindah. Apa kodenya itu? Apa? Kodenya bahwa pindah. Kodenya kan dalang. Katanya dalang Arjuna keluar, ini lain kan. Mungkin dari suara dari suara gitu apa? Ya? Suaranya kan suara yang istilahnya dalang yang kasih tahu. Dan para pemain sudah paham ya? Paham. Juga memukul gamelan paham. Kalau Arjuna apa iringannya. Kalau perempuan, Subadra apa iringannya gitu. Udah cukup. Oke. Sampai sejauh ini ada juga nggak pedalang yang usianya paling muda? Itu umur berapa? Kalau di saya udah muda. Udah tua. Sudah tua? Rata-rata di usia berapa? 45. 45. Wah. Kan udah tua. Tapi dengan usia 45, perawakan perempuan masih tetap gemulai begitu. Gamelan suaranya tetap. Ada jamu khusus ya. Kalau yang tertua usia berapa? Kalau yang usia 70. Udah berhenti. Ada masih 70? Iya, tapi berhenti udah, enggak dipakai. Soalnya napasnya ada ngos-ngosan. Oke. Ngos-ngosan itu. Tarifnya berapa sih Pak untuk bisa ini Pak, ini Pak Marto ini berapa itu tarifnya? Karena kalau tadi lihat gambar mungkin karena panggilan ekonomi juga untuk memperbaiki ekonomi sehingga dia tidak mau meneruskan untuk keluar kota dari sisi finansial. Sebenarnya bagaimana masa depan dari ketika sekali tampil itu berapa itu tarifnya? Lokasi itu Pak, lokasinya di mana? Jadi kalau di Selopeng ya 6 juta. 6 juta. Ya kalau di Sumeneb, daerah Sumeneb
8 juta. 8 tahun juta. 9. Kalau Sumeneb bagian selatan bisa 10 juta. Bisa. Wow. Kalau 10 juta ini 10 juta. Ya. Tiap malam ada, Pak? Apa? Tiap malam. Kalau tampil tuh penampilan? Enggak. Yang ramai itu bulan apa saja, Pak? Bulan 7, Bulan 7. 8, Sekarang 9, Pas 10 musim kawin mulai ini ya? menurun. Iya, musim kawin. Karena hiburan kalau di desa Kemarau pun. Kemarau. Kemarau lagi ya. Bisa hampir tiap malam kalau itu. Ya hampir tiap malam. Kalau paling sepinya kalau bulan 7, 8, 9 itu satu minggu sampai berapa kali tampil? Satu bulan. Bisa 4 kali, bisa cukup 1 minggu. Kalau bulan Iya. 8. Bulan Ada 8. jadwalnya sudah. Sudah ada jadwal Iya. di kolong itu kalender ya. Kalender. Kalau 10 juta sampai 10 kali tampil itu 100 juta itu. Bukan gitu. Luar biasa juga itu. Itu cukup menjanjikan juga sebenarnya ya, Bukan secara gitu. finansial Soalnya kan ada seorang pedalang. mobilnya yang bawa panggung, Oh, bawa gitu. dekorasi, Mobilnya Oh. 4. orang. Oh itu semuanya ya dengan Empat, panggungnya, iya. dekorasinya. Iya. Oh gitu. Kesenangan. Kecuali Kalau sound system penghasilan ya. nggak bisa jadi kaya. Ya. Seni. Kalau mau kaya ke Malaysia. Kesenangan. Luar biasa ya, karena ingin melestarikan Iya, topeng ada dalam turunan, budaya supaya tradisional. Diteruskan. Turun temurun, Oke. turun temurun dari Kalau nenek secara mewarisi ini kalau kayak di film tadi banyak yang tidak mau karena tidak mau. Kalau yang di Selopeng ini rata-rata semua dulu Pak Marto juga langsung sudah naluri ingin Iya, meneruskan ya. iya. Jadi tidak ada istilah tidak mau. Tidak untuk, mau. Kalau saya udah Nggak kelas ada 3 istilah. luar biasa, sudah mendarah Kelas daging. 3. SD. Kelas 3 SD sudah belajar. belajar udah ikut, tapi tidak enggak diberi ikut ongkos. sama Oh, anu, enggak, belum cuma tampil ikut ya? belajar dulu. Enggak, nanti meskipun ikut. tampil, tapi dia nggak diberi ongkos dengan bapak. Dia Ya tampil senang. terus. Mau ya? Mau. Oh, luar biasa sekali. Itu butuh berapa tahun kalau penari itu? 4 tahun baru bisa lepas tampil. Bisa menjiwai. Kalau pedalang itu Pedalang kayaknya agak sulit. Jadi sulit. Itu Sulit ya? apa namanya kalau dalang udah takdir jadi jalan. Ada yang mengatur kan, bukan saya mengatur. Karena suaranya bisa berubah-ubah itu. Iya. Berubah-ubah. Perempuan kecil. Vokal, ngecung ke istilah Madura bisa. Pate agak besar sedikit. Agak besar. Iya. Raja besar. Besar. Iya. Oke. Sampai seberapa lama kalau saat ini untuk bisa menuntaskan alur cerita satu kali penampilan? Ya, Paling cepat lah yang biasa diambil. mulanya jam 10, 11, 4 jam. 4 5 jam ya, 5 jam. Kalau ada pendawa, kalau tidak ada pendawa, kalau jam cerita jam 10 sampai jam 4. Nah, pendowo itu menjadi bagian dari cerita atau kemudian tokoh lain Bukan. yang disisipkan di dalamnya, Bukan. Pak? Istilahnya kalau pendawa itu Adat. adat. Iya. Ada. Enggak maksudnya ceritanya. Ceritanya udah lepas dari cerita. Ceritanya pendawa lain. Sang yang dulu, Rokat. yang Cerita rokat, khusus rokat di dalamnya. Rokat Tapi juga pedalang juga ya. Yang dalangnya yang bahkan Gitu. Bisa Tetap sampai ya. subuh itu ya Pak? Itu Subuh, kalau jam 4. pendowo itu orang yang punya anak berapa sih? Kalau 3, 2 perempuan, 1 laki itu yang laki-laki itu yang zaman Yang- pendawa. Kalau laki semua, Pak? 3, Pak? Enggak, 5 saja. 5. Kalau 5 yang tengah, yang pendawa. Ada aturannya Ban berapa? gitu ya? Masuk pendowo, Pak? Mungkin. Ada. Saya kan perempuan. Perempuan Kalau semua. perempuan 1, laki-laki 1 itu pendawa. Oh, pendowo. Antang-anteng. Oh, tempat saya ini masuk antang-anteng ya. Oke, kemudian soal cerita-cerita itu, adakah nanti selanjutnya gitu, membuat cerita-cerita dengan tokoh-tokoh yang sudah ada, tapi ceritanya kekinian. Jadi tentang remaja yang misalkan Pangapora, Toro Oca, Kareng Sepona. Jadi dengan tokoh-tokoh yang ada, bisa tidak Pak buat cerita yang demikian? Kalau cerita itu udah ada. Soalnya kan ada yang udah punya istri, udah berangkat itu, anaknya yang didik, yang udah sama ibunya, tapi nantinya bapaknya udah kawin lagi. Itu yang didik. Ada cerita Panji itu ada. Cerita kekinian ya, Kekinian, namanya ya. cerita Panji ini. Panji. Oke. Baik, kita barangkali sambil melanjutkan bisa dinikmati lagi nih. Oke, silakan kembali ke kopi dulu. Ya, kemarin.
RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Ya, ketika perlu ada rangsangan untuk terus melestarikan budaya tradisional topeng dalang ini, tentu juga Pemkab Sumeneb banyak melakukan upaya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Carto. Dan tentu sejauh ini Pak Carto sudah membawa pedalang-pedalang dengan tradisi topeng dalang ada di Sumeneb ini kemana saja, termasuk juga prestasi yang pernah diraih. Ya, terima kasih. Jadi untuk topeng dalang ini cukup menggembirakan bagi kita. Karena apa? Mereka-mereka yang telah tampil di luar itu membawa dampak. Mereka ingin ke Sumeneb. Yang pertama sekitar tahun 80-an itu ke Belgia, kemudian ke Prancis, kemudian juga ke Amerika tahun 91-an, kemudian ke Jepang, mungkin dari grup Perawas ini ya, pernah ke sana ke Jepang. Sudah mainnya ke luar negeri. Ke luar negeri, jadi udah ya? internasional sebenarnya. Kemudian ke Belanda tahun 2002, dan setelah itu kita juga melihat ada kecenderungan terhadap kedatangan wisatawan ke sini. Setelah itu datang beberapa kapal-kapal pesiar mampir ke Sumeneb. Nah, sampai sekarang, alhamdulillah, mulai tahun 2016 itu sudah berdatangan hampir 10-12 kapal setiap tahun. Wow. Ini kita baru kemarin menerima kapal pesiar yang datang ke Sumeneb. Kemudian kita coba juga, karena ada kegelisahan dari para dalang, rupanya dalang-dalang ini kok sudah tua-tua semua gitu. Sehingga kita adakan Festival Dalang Cilik. Itu sudah dilaksanakan tahun 2016. Bahkan itu ada dalang perempuan kalau tidak keliru dari SMP Dasuk kalau tidak keliru waktu itu. Oh iya iya. Ya, itu. Eva. Itu udah dianu. Untuk topeng sementara ini walaupun itu sudah berhasil menggugah orang-orang barat datang ke Sumeneb, semakin turun ya sekarang. Yang keluar negeri terakhir kita justru malah tong-tong kita tampil di Australia tahun 2016. Sehingga terus kita upayakan bagaimana kesenian topeng yang ada ini kita sebagai penyambut tamu. Sehingga pernah ditarikan kolosal tari topeng. Pernah pada hari ulang tahun Kabupaten Sumeneb kita tampilkan sebagai kolosal tali topeng. Nah, kesini kita juga karena awal dari turis itu taunya mungkin dari topeng yang kesini, kita setiap menjemput tamu juga akan coba untuk menampilkan seni-seni topeng. Disambut ya? Disambut dengan itu. Baik, seperti itu ya. Nah, Bapak, ini ada terobosan, ada dalang perempuan dari Dasuk juga. Iya. Ini sangat luar biasa. Kemudian ada festival dalang cilik. Apa sih yang perlu dibenahi menurut Bapak agar tetap eksis atau bisa tetap konsis ke depan ini tari topeng, khususnya di lingkungan Kabupaten Sumeneb, di wilayah Kabupaten Sumeneb, dan tetap go internasional, bisa tampil ke luar negeri. Silakan Pak Marto. Ya, terima kasih. Kalau dalang itu kan, kalau di Selopeng yang ada perempuan, kecil. Ada ya? Ada, termasuk cucu saya. Oh, cucu Bapak? Iya, anaknya Abu Tapa. Namanya Abu Tapa. Tapi lainnya nggak bisa. Lain-lainnya nggak bisa ya, karena apa ya? Mungkin nggak ada sekolahnya dalang. Kan dia, Pak? Mungkin. Tapi kalau ada, bisa. Bisa seperti itu. Iya, bisa berkembang.
Ini khusus dalang. Kalau untuk tari topengnya sendiri ke depan, kira-kira? Tari yang dimaksud? Tari topengnya harapannya agar semakin Terus bisa dilestarikan. Terus melatih. Pokoknya ini, topok ini yang 6. Ini wasiat. Ini enggak tahu. Kakek saya enggak tahu, Mbak. Gimana wasiat? Yang bikinnya enggak tahu. 6 topeng ini Ini ya. bukan topeng baru ini ya? Bukan. Kuno. Sudah turun temurun pakem yang sudah ada. Topok namanya. Tahun berapa ini? Enggak tahu. Enggak tahu. Kakek saya enggak tahu yang bikin. Kalau catnya diperbaharui? Baru kalau catnya, kalau enggak baru enggak. Juga ada bagian dari kepercayaan topeng-topeng ini? Bukan kepercayaan, bukan. Tapi ada mistis. Kalau main itu seperti ada yang menyuruh. Bicaranya juga menyuruh. Langkahnya, actingnya ada yang menyuruh. Tapi yang topeng lain masih saya lihat, kalau lihat dia enggak. Artinya Didukung. 6 ini ya, Iya. yang betul-betul pakem dan saat menggunakannya kayak ada mistis, Mistisnya. menggerakkan Iya. sendiri gitu. Berarti ada semacam ritual khusus untuk membersihkan juga. Iya, kalau ini ada ritual. Ini kalau berpisah, istilahnya apa? Berbunyi. Berbunyi sendiri. Seolah hidup Tapi ini. tokoh hitamnya nggak ada di sini tuh? Nggak ada. Mungkin karena nggak ada tokoh hitamnya. Nah, semuanya akur seperti itu. Oke, harapannya untuk Pemkab mungkin dari Pak Saleh nih agar ini bisa terus dilestarikan. Ya apa namanya dari Bapak udah apa namanya itu? Kalau saya udah sering-sering dengan Bapak. Diajak untuk tampil gitu ya. Di pantai. Tiap tahun, hampir tiap tahun. Kadang-kadang kalau ada tamu dia tampil di pantai. Oke. Langsung Di sini di pantai sering. tempatnya Iya, di ya. pantai. Karena memang dekat dengan pantai. Dekat. Bukan di pantai, di pinggirnya. Selatannya, bukan di pantai. Tari topeng dalang dalam konteks kekinian sudah banyak sering tampil di berbagai event, terus digandeng oleh Pemkab, termasuk juga terus melestarikan terhadap para generasi milenial. Besar harapan kita semua barangkali untuk terus melestarikan, ada kepedulian sehingga para generasi-generasi penerus ini cinta dan suka terhadap topeng dalang. Ya, berbagai penampilan dengan mewakili warna putih, merah, hijau, dan hitam ini bagian dari kehidupan. Selama kita masih cinta terhadap kehidupan, berarti kita harus optimis tari topeng dalang ini akan bisa dilestarikan. Karena bagian dari kehidupan ini adalah keindahan itu sendiri, dan keindahan itu adalah bagian dari seni. Akhirnya saya Ririn Rizkyanti Dan saya Emrozikin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.